tentang handphone yang ditinjau dari aspek ergonomik. Pertama-tama, perkenalkan, saya Arvidi Renatan Budi Santoso dengan NIM F1D021080. Saya Naziham Nabila dengan NIM F1D021060. Saya Baik Rima Mozarita Erdiani dengan NIM F1D01032. Pertama-tama, apa sih itu handphone? Handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional, saluran tetap tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Selanjutnya, perkembangan telepon menuju handphone. Yang pertama itu ada telepon kabel, yang kedua itu dari Motorola yang biasa dibilang handphone generasi pertama, yang ketiga itu ada Nokia yang biasa dibilang handphone generasi kedua, dan yang sekarang dipakai itu smartphone. Telepon kabel pertama ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1871. Telepon kabel menggunakan media perantara kabel untuk berkomunikasi antar personal. Telepon pertama kali digunakan alat bantu perang untuk membidik tembakan dan membantu meningkatkan kualitas radar. Perkembangan telepon kabel sudah di tahap telepon kabel dapat meningkat atau menurunkan volume suara dan memiliki fitur radial untuk menghubungi nomor yang terakhir dihubungi oleh pengguna. Dari segi kenyamanan, telepon kabel masih memiliki kekurangan, yaitu dalam bidang fleksibilitas. Telepon kabel tidak bisa dibawa kemana-mana. Telepon kabel harus tersambung dengan listrik dan memerlukan kabel agar bisa berfungsi. Yang kedua ada Motorola. Telepon genggam atau handphone. Handphone ini pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper dari Motorola Corp pada tahun 1973 dan diperkenalkan kepada publik pada 3 April 1973. Handphone ini termasuk handphone generasi yang pertama. Handphone Motorola ini sudah menutupi kekurangan dari telepon kabel, yaitu dapat dibawa kemana-mana tanpa harus dihubungkan langsung ke listrik dan menggunakan kabel. Tetapi handphone ini masih memiliki kekurangan, yaitu pada bobotnya, yaitu 30 ons atau sekitar 800 gram. Masih terlalu berat untuk sebuah handphone. Ukurannya yang sangat besar untuk dipegang atau digenggam oleh tangan. Dalam penggunaannya, handphone ini hanya bisa melakukan panggilan selama 30 menit dan perlu mengisi daya selama 10 jam, sehingga sangat tidak efisien dalam penggunaan. Karena sistem yang bersifat analog handphone ini, maka mobilitasnya masih sangat rendah. Handphone ini hanya dapat menjangkau daerah regional saja. Yang ketiga yaitu Nokia. Dengan teknologi pada tahun 1990-an, muncullah handphone generasi kedua atau 2G, yaitu Nokia. Handphone ini sudah tidak menggunakan teknologi analog, menggunakan teknologi sinyal digital. Dengan teknologi tersebut sudah menutupi kekurangan dari handphone generasi pertama, yaitu berteknologikan analog. Teknologi sinyal digital tersebut membuat kapasitas pelanggan lebih besar. Handphone ini memiliki bentuk yang kecil dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Handphone ini sudah memiliki fitur yaitu pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Kekurangan dari handphone ini adalah daya baterainya yang kecil dan fitur keyboard yang ada dalam tombol yang sama dengan angka mengurangi keefisienan dalam mengetik sebuah kata atau kalimat, dan tidak ada kamera dalam handphone ini.
Dan di sini yang terakhir ada smartphone. Smartphone adalah handphone yang digunakan pada orang pada zaman ini. Pada generasi ini, memungkinkan operator jaringan untuk memberi penggunaan jangkauan yang lebih luas seperti internet. Handphone ini sudah sangat lengkap. Ya, handphone ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa teknologi, yaitu touchscreen yang memudahkan pengguna untuk melakukan pekerjaannya secara efisien. Dan teknologi Face ID juga yang menggunakan sensor retina untuk membuka password dari HP tersebut. Handphone ini juga sudah dilengkapi kamera untuk mengabadikan momen dan operator sudah memfasilitasi pengguna untuk melakukan video call. Handphone ini memiliki desain yang elegan dan ukurannya sangat mudah dibawa kemana saja. Handphone ini sudah dianggap sebagai sebuah komputer yang berjalan dan mudah dibawa kemana-mana. Fitur-fitur pada handphone ini diantaranya seperti video call, voice note, messenger, kamera dengan resolusi tinggi, dan cloud untuk menyimpan data yang ada di dalam HP. Sekian dari penjelasan kami tentang handphone yang ditinjau dari aspek ergonomisnya. Kalau ada salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.